Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan PPT saya itu tentang pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia atau sering disebut manajemen personalia atau manajemen sumber daya manusia adalah bagian dari proses pencapaian tujuan perusahaan melalui pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, mempertahankan serta pengembangan sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Menurut Filippo, manajemen sumber daya manusia adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan SDM agar tercapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan menurut French, mendefinisikan manajemen personalia sebagai proses perekrutan, seleksi, dan pengembangan serta pemeliharaan sumber daya manusia oleh organisasi. Pengelolaan sumber daya manusia terbagi ada dua, yaitu pengelolaan sumber daya manusia bersifat unik dan ruang lingkup pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama, pengelolaan sumber daya manusia bersifat unik. Mengelola manusia tidak semudah mengelola benda mati yang dapat diletakkan diatur sedemikian rupa sesuai kehendak manajer. Contohnya Southwest Airlines yang berkompetisi melalui manusia. Kemudian, ruang lingkup kegiatan pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama, merancang dan mengorganisasikan pekerjaan serta mengalokasikannya kepada karyawan. Kedua, ada merencanakan, menarik, dan menyeleksi, melatih, dan mengembangkan karyawan. Terus, menciptakan kondisi dan lingkungan kerja yang dapat memuaskan berbagai kebutuhan karyawan. Kemudian, mempertahankan dan menjamin efektivitas dan semangat kerja yang tinggi dalam jangka waktu yang lama. Kemudian, perencanaan dan persekutuan sumber daya manusia. Ada 4. Yang pertama, perencanaan sumber manusia, analisis pekerjaan, deskripsi pekerjaan, dan spesifikasi pekerjaan. Kemudian, perekrutan sumber daya manusia, lalu proses perekrutan dan kendala-kendala. Kita lanjut ke seleksi sumber daya manusia. Adapun tahapan seleksinya, yang pertama melengkapi formulir lamaran, yang kedua wawancara awal dan wawancara lanjutan, yang ketiga tes seleksi, yang keempat pemeriksaan latar belakang calon pekerja, yang kelima tes fisik atau kesehatan, dan yang terakhir yang keenam percobaan. Lalu pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pertama, di masa orientasi, yaitu masa pengenalan kondisi dan lingkungan kerja. Lalu pelatihan sumber daya manusia, yaitu mendidik karyawan tentang bagaimana melaksanakan pekerjaan. Kemudian pengembangan sumber daya manusia, yaitu aktivitas untuk mempersiapkan karyawan dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaan. Kemudian manfaat pelatihan dan pengembangan, yaitu menunjang karir dan pengembangan keterampilan di masa datang. Penilaian kerja atau prestasi. Yang pertama, penetapan standar prestasi. Kedua, mengkomunikasikan standar kerja. Yang ketiga, mengukur prestasi. Yang keempat, mendiskusikan hasil pengukuran dengan karyawan. Yang kelima, mengambil tindakan koreksi. Yang keenam, menggunakan hasil evaluasi untuk mengambil keputusan. Adapun kompensasi atau balas jasa terhadap karyawan, yaitu ada 2 faktor prinsip keadilan. Yang pertama, rasio antar kompensasi dengan input seseorang. Yang kedua, perbandingan rasio tersebut dengan yang diterima orang lain. Metode yang dapat digunakan dalam proses kebijakan kompensasi: analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, survei pengupahan dan penggajian, rencana kompensasi variabel, penilaian kinerja. Ini merupakan tabel sistem kompensasi total, bisa dilihat ya. Lalu lanjut ke implementasi keputusan terhadap karyawan.
Itu yang dapat dilakukan itu promosi, transfer, demosi, dan pemberhentian. Dan inilah akhir dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih.